Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Agus dengan NIM A1Q1 214, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang metode observasi, mulai dari pengertian observasi, jenis-jenis observasi, kelebihan metode observasi, kelemahan metode observasi, cara mengatasi kelemahan metode observasi, serta syarat observasi yang baik. Untuk yang pertama, pengertian observasi. Apa observasi itu? Observasi adalah suatu aktivitas mengamati sebuah objek secara langsung dan mendetail guna menemukan informasi mengenai objek tersebut. Menurut salah satu ahli, yaitu Patton, mengemukakan bahwa observasi adalah sebuah metode yang akurat serta spesifik. Yang kedua adalah jenis-jenis observasi. Observasi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat langsung dan aktif dalam objek yang diteliti. Yang kedua, observasi sistematis. Observasi sistematis merupakan kegiatan observasi berkerangka atau telah ditentukan sebelumnya kerangka-kerangka dalam observasi. Kemudian yang ketiga, observasi eksperimental. Observasi eksperimental yaitu observasi yang telah dipersiapkan dengan matang untuk menguji dan atau meneliti objek tertentu. Selanjutnya, kelebihan metode observasi. Metode observasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala. Yang kedua, untuk observer, teknik observasi lebih sedikit tuntutannya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala. Dan yang terakhir, tidak tergantung kepada self-report. Adapun untuk kelemahan metode observasi, ada beberapa kelemahan dalam metode ini. Yang pertama, banyak kejadian-kejadian yang tidak dicapai dengan observasi langsung atau observasi langsung tidak sesuai untuk penelitian kehidupan pribadi seseorang yang sangat rahasia. Yang kedua, jika observer mengetahui dirinya diselidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, timbulnya kejadian tidak selalu dapat diramalkan sehingga observer dapat hadir untuk mengobservasi kejadian itu. Yang keempat, tugas observasi dapat terganggu pada sewaktu-waktu. Dan yang kelima atau yang terakhir, terbatasi oleh lamanya waktu kejadian. Ya, selanjutnya untuk mengatasi kelemahan observasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan konselor atau peneliti untuk mengatasi kelemahan penggunaan metode observasi, yaitu yang pertama, untuk mengatasi kelemahan akibat keterbatasan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan, baik dalam hal jumlah, kesan yang bisa disimpan maupun lamanya waktu menyimpan, maka peneliti bisa memanfaatkan alat bantu seperti tape recorder atau kamera video yang mampu menyimpan gambar maupun suara dalam jumlah yang nyaris tak terbatas. Kemudian cara yang selanjutnya untuk mengatasi kelemahan yang disebabkan cara pandang individu terhadap objek yang sama belum tentu didapat kesan dan penafsiran yang sama, lantaran setiap orang memiliki frame yang unik yang mungkin berbeda dengan yang lain. Maka peneliti bisa menerapkan definisi operasional tentang objek yang diobservasi, misalnya dengan menetapkan ciri-ciri variabel yang menjadi fokus pengamatan. Ciri-ciri itu bisa dirumuskan sebelumnya dengan melihat konsep-konsep teoritis yang dipandang telah matang. Kemudian cara yang ketiga untuk mengatasi kelemahan yang disebabkan karena kesan seseorang terhadap suatu objek yang tidak selalu sama akibat penafsiran dan penilaian meskipun terhadap objek yang sama. Peneliti bisa menetapkan parameter-parameter objek atau perilaku yang sedang diamati. Misalnya untuk menilai seorang murid tergolong nakal atau tidak, peneliti bisa menetapkan parameter untuk anak seusia itu.
di lingkungan sekolah, dan dari sisi tata tertib sekolah, norma-norma sekolah, norma masyarakat, dan norma hukum. Dengan norma yang jelas itu, dimungkinkan variasi penilaiannya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, cara yang keempat untuk mengatasi kelemahan akibat kecenderungan manusia dalam menilai sesuatu menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah berdasarkan pada sifat-sifat yang menonjol. Peneliti bisa melibatkan sejumlah observer yang lebih banyak untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Kemudian yang kelima, untuk mengatasi kelemahan akibat tampilan yang dibuat oleh observer, observer bisa melakukan kontrol dengan menggunakan teknik yang berbeda, sumber yang berbeda, atau melihat sisi lain dari observer. Misal, untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar keluarga miskin yang berhak mendapatkan layanan khusus atau tidak, observer bisa melakukan yang pertama interview kepada temannya, yang kedua tetangga terdekatnya, dan yang ketiga mengamati bukan hanya pakaian tetapi juga perhiasan yang dikenakan atau handphone yang digunakan. Dan cara yang terakhir atau cara yang keenam, di samping itu semua, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan akibat kehadiran peneliti atau observer yang mengakibatkan munculnya perilaku yang tidak wajar, peneliti seyogianya tidak memberitahu kepada observer bahwa mereka sedang diamati atau memanfaatkan CCTV. Dengan alat ini, memungkinkan gambar kegiatan subjek yang sedang diobservasi bisa dikirim ke ruangan lain untuk dilakukan observasi dan sekaligus evaluasi tanpa mengganggu atau mempengaruhi perilaku subjek yang sedang diobservasi, dan akan lebih baik lagi jika kamera CCTV itu dipasang di tempat yang tersembunyi. Di sisi lain, hasil rekaman kamera CCTV ini memungkinkan untuk disimpan dalam waktu yang lama dalam hard disk komputer, sehingga sewaktu-waktu diperlukan untuk ditampilkan kembali bisa dilakukan dengan mudah. Nah, materi yang terakhir adalah syarat observasi yang baik. Observasi yang baik memiliki beberapa syarat. Yang pertama, dituliskan berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, memberikan informasi secara apa adanya. Yang ketiga, berisi fakta yang bisa dibuktikan. Yang keempat, disajikan secara berurutan. Yang kelima, isinya bersifat umum. Yang keenam, tidak menyebutkan tokoh, latar, dan alur. Dan yang terakhir, tidak menceritakan urutan kejadian. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now watch me, nay, nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nay, nay.